Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Udah hilang sakitnya. Apa dari dokternya emang manjur banget ya. Baru beberapa hari aja udah sembuh loh. Wah. Non Putri, gimana keadaannya Non? Udah sembuh Mbak. Putri udah gak ngerasa sakit sama sekali Mbak. Syukurlah Non, Mbak jadi seneng loh dengernya Non. Iya Mbak. Putri sebenarnya udah bosan banget di kamar ini Mbak. Putri udah pengen banget sekolah hari ini. Iya Non, Mbak ngerti kok Non. Kalau Non Putri udah sehat kayak gini ya Non, besok kayaknya Non Putri udah bisa sekolah deh Non. Makanya hari ini istirahat yang cukup ya Non, biar bisa cepet sembuhnya Non. Iya Mbak. Papa sama Mama di mana ya Mbak? Nyonya dan Tuan sedang ngobrol di bawah Non. Non Putri mau ketemu sama Nyonya dan Tuan. Nanti aja deh Mbak, Putri mau nelpon teman-temannya Putri dulu. Pengen tahu kabar mereka di sekolah sekarang gimana. Siap Non Putri, kalau ada perlu apa-apa ingat panggil Mbak ya Non. Pasti Mbak. Oke, sekarang aku mau nelfon teman-teman dulu deh. Sekarang jam berapa ya? Jam 10. Harusnya mereka masih istirahat sih sekarang. Coba telepon Sari deh. Kalian ini gimana sih jadi murid? Kenapa nilai ulangan kalian itu jelek sekali-kali ini? Ibu itu udah susah-susah loh ngajarin kalian. Kenapa kalian bisa jelek? HP siapa itu bunyi? Mana ini HP-nya? Sar, cepet matiin Sar. Ya ini mau matiin tapi gak ketemu HP-nya. Aduh. Ya ampun, cepet matiin HP-nya itu. Pantesan nilai kalian itu jelek sekali-kali ini. Ternyata kalian itu cuma main HP terus. Astaga, kenapa bisa hidup sih suara HP-nya? Sari, emangnya siapa sih yang nelfon? Putri. Astaga, Putri nggak tahu apa kalau sekarang itu lagi jam pelajarannya bosor. Jadi kena marah kan kita. Ya ampun. Loh, kok dimatiin? Harusnya sekarang mereka lagi istirahat nggak? Pantesan, ternyata sekarang bukan jam 10 ya. Ternyata sekarang masih jam 8.50. Iya. King, aku udah sembuh. Kapan bisa diajak jalan? Besok. Mau jalan kemana? Ke pantai. Boleh. Kamu fokus belajar aja dulu. Nanti dimarah guru. Gak apa-apa. Guru gak bakal marah sama aku. Gak boleh gitu, King. Udah belajar aja dulu sana. Nanti aku chat lagi ya. Bye. Kebut banget ya ternyata kalau nggak sekolah. Enaknya sekarang ngapain ya? Ya juga ya. Oke deh, aku harus ganti baju dulu sekarang. Terus aku harus ketemu sama Mama dan Papa. Papa jadi mau ikut pemilihan pejabat tahun ini. Jadi mah, Papa udah urus semuanya sama asisten. Dan besok itu pendaftaran pemilihan pejabatnya mah. Pasti Yudi bakal kaget banget ngeliat Papa bakal ikut pemilihan pejabat tahun ini. Tapi Papa nggak takut apa-apa. Mama takut banget keluarga kita kenapa-napa. Mama takut Papa terluka nanti Papa udah bertekad sekali untuk ikut pemilihan pejabat tahun ini. Papa itu pengen banget melengsarkan Yudi Baskoro Naraka itu supaya dia tidak mengganggu keluarga kita di masa depan nanti. Tapi Papa nggak takut apa-apa.
Mama takut banget keluarga kita kenapa-napa. Mama takut papa terluka nanti, Pak. Enggak, Mah. Papa nggak takut sama sekali. Kali ini papa harus berani, Mah. Supaya dia nggak berlaku seenaknya lagi sama orang-orang. Sudah banyak orang yang dia sakitin, Mah. Kali ini papa harus memberikan dia pelajaran. Ya udah deh, Pak. Mama percaya sama papa. Tapi ingat ya, Pak. Papa jangan sampai kenapa-napa. Putri itu masih perlu papa sekarang, Pak. Jangan sampai Putri sedih karena papa kenapa-napa. Iya, Mah. Ya udah, Mah. Kalau kayak gitu, papa mau nonton berita dulu ya, Mah. Biar papa tahu informasi tentang pemilihan pejabat kali ini. Iya, Pak. Mama juga ikut nonton deh, Pak. Selamat pagi, pemirsa. Kali ini saya sudah berdiri di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna. Dan di sebelah saya sudah berdiri pejabat paling tinggi yang ada di kota ini. Selamat pagi, Pak Yudi Baskoro Naraka. Selamat pagi. Yudi? Orang itu? Pak Yudi, saya dengar katanya pejabat di kota ini mendapatkan kenaikan tunjangan ya. Salah satu yang paling sering dibicarakan itu tentang tunjangan rumah, yaitu yang besarnya mencapai 50 juta per bulan. Itu bagaimana ya tanggapan dari Pak Yudi? Tanggapan saya ya biasa aja. Emang ada yang salah dari tunjangan rumah 50 juta? Itu sesuatu yang normal kan? Tapi seperti yang Bapak tahu, banyak sekali yang mengomentari tentang tunjangan rumah yang sangat besar sekali untuk pejabat tertinggi seperti Bapak. Menurut Bapak, tunjangan rumah yang besarnya 50 juta per bulan, apakah termasuk besar atau sedikit bagi Bapak? Ya enggak lah, enggak terlalu besar itu. Itu malah ternyata ya, tunjangan rumah 50 juta itu kurang bagi pejabat seperti saya. Asal Mbak tahu ya, rumah saya itu ya, setiap hari perlu keluar uang 3 juta. Jadi kalau dikali 30, itu totalnya 90 juta. Jadi tunjangan rumah 50 juta sebenarnya masih kurang untuk pejabat tertinggi seperti saya. Tapi Bapak tahu sendiri kan, untuk sekarang, banyak sekali rakyat yang lagi kesusahan, Pak. Salah satunya tentang gaji guru yang besarnya hanya ratusan ribu per bulan. Dan masih banyak juga rakyat-rakyat yang belum mendapatkan pekerjaan. Apa menurut Bapak, tunjangan rumah yang sebesar 50 juta per bulan itu tidak diberikan saja kepada rakyat yang membutuhkan? Ya, gimana ya, Mbak? Tolonglah, Mbak. Jangan samakan pejabat seperti saya ini dengan rakyat-rakyat seperti itu. Itu tidak masuk di logika loh, Mbak. Saya ini sudah bekerja dengan sangat keras. Ada banyak hal yang saya lalui untuk saya bisa ada di posisi ini. Jadi sudah sepantasnya pejabat tertinggi seperti saya menerima gaji dan tunjangan yang besarnya seperti itu. Jadi jangan samakan kami ya, Mbak. Yudi. Padahal dia ini dipilih sama rakyat loh. Tapi kok ngomongnya seperti itu? Ternyata dia nggak cuma jahat sama kita, tapi sama rakyat juga jahatnya minta ampun. Kok bisa ya, Pak? Orang seperti ini ada yang milih di pemilihan pejabat waktu ini, padahal kerjanya dia sebagai pejabat nggak pernah bener, kan? Ya biasa, Mah. Pasti dia bayar orang, Mah, biar bisa kepilih di pemilihan pejabat waktu ini. Dan setelah itu makanya dia harus korupsi yang banyak, supaya uangnya dia itu tetap banyak terus, dan akhirnya bisa melakukan hal yang sama berulang kali. Ya ampun, ternyata gitu toh cara mainnya si Yudi. Baik Pak Yudi. Dan terakhir Pak Yudi, saya ingin bertanya tentang pemilihan pejabat yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Bapak Yudi akan mengikuti kembali pemilihan pejabat yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ya sudah pastilah, Mbak. Mbak tahu sendiri kan, rakyat itu suka sekali sama saya. Dan asal Mbak tahu juga, saya ini mendapatkan predikat pelayan masyarakat teladan tahun ini. Jadi sudah pasti, saya bakal ikut pemilihan pejabat lagi tahun ini. Menurut Bapak Yudi bisa memenangkan kembali pemilihan pejabat untuk tahun ini. Seperti yang saya bilang tadi, Mbak. Saya ini mendapat predikat pelayan masyarakat teladan tahun ini. Jadi sudah terbukti kinerja saya. Saya bagus, saya baik kepada rakyat. Dan sudah pasti, saya bakal menang di pemilihan pejabat tahun ini. Jadi kepada rakyat-rakyat, jangan lupa nanti pilih saya ya. Saya jamin, kehidupan kalian pasti akan bahagia kalau kalian milih saya. Baik Bapak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Baik pemirsa, sekian berita hari ini dan terima kasih.
Ya ampun, si Yudi ini bener-bener keterlaluan sekali ya, Pak. Padahal dia itu nggak peduli sekali loh sama rakyatnya. Tapi dia berharap dipilih lagi di pemilihan pejabat kali ini. Makanya mah, Papa harus ikut pemilihan pejabat kali ini. Supaya Papa bisa menggantikan orang yang tidak benar seperti itu. Iya, Pak. Mama pasti bakal terus dukung Papa, Pak. Dan Mama yakin, kalau Papa terpilih jadi pejabat tertinggi, Papa pasti bakal peduli sama seluruh rakyat di kota ini. Ya, Mah. Dan yang terpenting, si Yudi itu gak bakal ganggu keluarga kita lagi. Dan Nenek Evely gak bakal berani untuk melawan Putri lagi. Jadi sekarang Mama tolong dukung Papa ya, untuk maju di pemilihan pejabat kali ini. Pak, Papa bakal ikut pemilihan pejabat tahun ini. Putri, Nak, kamu udah sembuh, Nak. Udah, Mah. Tapi Papa bakal ikut pemilihan pejabat. Berarti Papa bakal ngelawan Papa Evely dong. Iya, Nak. Ini demi kebaikan keluarga kita, Nak. Supaya keluarga kita nggak diganggu lagi sama keluarga itu. Jadi kamu tolong dukung Papa ya, untuk maju di pemilihan pejabat kali ini. Putri pasti bakal ngedukung apa yang Papa lakuin. Tapi Papa yakin nggak bakal kenapa-napa. Kalau Papa ikut pemilihan pejabat kayak gini, Papa berarti ngelawan Papa Evely secara terang-terangan loh, Pak. Putri nggak mau ya, Pak. Papa dijeblosin lagi ke penjara kayak dulu. Putri nggak mau kehilangan Papa sama Mama lagi. Nak, Papa bakal berusaha, Nak, supaya Papa nggak kenapa-napa. Papa ngelakuin ini supaya keluarga kita bisa bahagia terus, Nak, dan nggak diganggu sama keluarga Yudi itu. Jadi tolong izinin Papa ya, Nak, untuk ikut pemilihan pejabat kali ini. Ya, Pak. Putri izinin kok. Semoga Papa bisa menang ya di pemilihan pejabat kali ini. Pokoknya Papa harus kalahin si Yudi itu, Pak. Dan kalau bisa, setelah Papa terpilih nanti, Papa bisa kan ngebuat Papa Evely jadi di penjara? Papa bisa kan? Bisa, Nak. Kalau Papa menang, Papa pasti bisa ngebongkar semua kejahatannya Yudi. Dan Papa bakal pastiin si Yudi itu di penjara dalam waktu yang sangat lama. Oh ya, Putri boleh izin pergi sebentar nggak? Kamu mau kemana, Nak? Kamu lo lagi terluka kayak gitu. Kamu nggak apa-apa, Nak. Gak apa-apa, Mah. Putri udah benar-benar sembuh kok. Putri cuman mau cari Tante Miranda aja, Mah. Pah. Tante Miranda? Ngapain, Nak? Ada deh pokoknya. Putri boleh pergi kan? Boleh kok, Nak. Tapi dengan pengawalan bodyguard ya, Nak. Bodyguard! Mereka kok deket-deket banget ngawalnya. Putri nggak mau. Putri, ini demi keamanan kamu, Nak. Kalau kamu nggak mau dikawal deket-deket, kamu nggak boleh pergi sekarang. Gimana? Tapi ya udah deh. Putri mau dikawal sedekat ini. Bagus. Sekarang kamu boleh pergi ya, Nak. Bodyguard, ingat jaga anak saya dengan baik. Mengerti? Mengerti, Tuan. Hati-hati ya, Nak. Ya, Mah. Papa. Udah, Mah. Akhirnya aku bisa dapat gaji dan tunjangan yang besar banget sekarang. Lumayan lah buat uang sampingan aku. Tapi aku harus tetap korupsi supaya aku bisa dapat duit yang lebih banyak lagi. Tapi aku juga harus fokus sama pemilihan pejabat yang sebentar lagi bakal dilaksanain. Kira-kira siapa ya lawanku kali ini? Semoga bukan orang-orang yang berpower deh, supaya aku bisa tetap menang kali ini. Tapi aku udah pasti menang sih. Tinggal bayar aja orang-orang untuk milih aku. Beres deh. Aku bakal jadi pejabat lagi selanjutnya. Yudi, Ibu ngapain di sini, Bu? Ya, Ibu mau melihat kondisi kamu lah. Besok pemilihan pejabat tertingginya kan? Kamu udah siap? Ya udahlah, Bu. Aku itu udah pasti menang. Apalagi harus disiapin. Ibu gak usah khawatir, Bu. Yakin kamu, Yudi? Kamu gak ada siapin apa-apa sama sekali. Nanti kalau ternyata ada yang lebih hebat daripada kamu, itu gimana, Yudi? Kan Yudi udah bilang, Bu, Yudi udah pasti menang. Dan kalau misalnya ada yang mau ngalahin Yudi,
Yudi bakal lukain keluarga dia, Bu, supaya dia nggak ikut pemilihan kali ini. Kamu harus hati-hati ya, Yudi. Kalau kamu salah melangkah sedikit saja, kamu bisa bahaya, Yudi. Kamu bisa dipenjara karena kasus korupsi kamu. Kamu harus ikutin langkah bapak kamu yang bisa menjadi pejabat tertinggi di tingkat negara. Ngerti? Ngerti, Bu. Oh ya, Bu. Feli mana, Bu? Ya sekolah lah, Yudi. Ini kan masih jam sekolah. Kamu ini gimana sih? Oh iya, Yudi lupa. Udah, Bu. Yudi mau kerja dulu. Ibu pergi ya dari sini, Bu. Udah jauh-jauh Ibu kesini. Kamu mau ngusir Ibu? Ya terus Ibu mau ngapain di sini? Mau bantuin Yudi kerja? Ya mau minta duit lah. Katanya gaji kamu udah naik kan? Kasih semua gaji kamu ke Ibu. Ibu mau pakai perawatan di luar negeri. Ya udah nanti Yudi transferin, Bu. Oke, Ibu tunggu transferannya. Ya ampun, Putri kenapa sih nelfon pas Bu Sar lagi marah-marah? Kita jadi kena marah kan? Ya kamu juga sih, Sar. Kok kamu hidupin sih suara HP kamu? Ya maaf, aku lupa matiin. Gimana dong? Tapi kenapa tadi Putri nelfon? Ada yang penting? Gak tahu. Kayaknya dia kangen deh sama kita. Bisa jadi sih ya. Siapa sih nggak kangen sama kehebohan kita? Hai, deng-dengnya Sultan Abal-Abal. Feli, ngapain kamu kesini, Fel? Mencari masalah kamu, Fel? Siapa sih yang mencari masalah sama kalian? Aku itu ya cuman mau nanyain kabarnya Putri. Kabarnya Putri? Sejak kapan kamu scare ini, Fel? Ya aku cuma penasaran aja sama keadaannya Putri. Gimana? Dia tuh masih sakit atau enggak? Atau jangan-jangan dia udah mati? Dari ekspresi kalian, kayak bener ya? Si Putri Sultan Abal-Abal itu udah gak ada lagi di dunia ini. Tapi udah pasti sih, orang tuanya kan cuma Sultan Abal-Abal. Jadi mana mungkin dia punya duit untuk pengobatan luka yang kemarin. Kasian banget sih si Putri Sultan Abal-Abal itu. Fel, jahat banget ya omongan kamu, Fel. Iya, kok bisa-bisa ya kamu ngomong kayak gitu? Emangnya kenapa? Gak boleh. Kan emang bener, Putri itu kan cuma Sultan Abal-Abal doang. Beda sama aku yang Sultan dari lahir. Fel, asal kamu tahu ya, Fel, Putri itu dirawat sama dokter terbaik yang ada di kota ini. Dan dia juga dikasih obat yang terbaik. Bener, dia tuh sebentar lagi sembuh kok. Dia itu gak lemah kayak kamu. Lemah? Kayak aku? Kalian seriusan ngomong kayak gitu? Asal kalian tahu ya, teman kalian yang lemah, teman kalian yang Sultan Abal-Abal. Beda sama aku yang Sultan dari lahir. Apalagi ya, orang tuaku, papaku, itu pejabat paling tinggi di kota ini. Dan setelah ini, papaku bakal ikut lagi dalam pemilihan pejabat tertinggi di kota ini. Dan udah pasti menang sih. Jadi bisa dibilang ya, aku itu bukan orang lemah, tapi aku adalah orang yang paling penting di sekolah ini. Apa sih dia sombong banget? Mentang-mentang papa yang pejabat tertinggi dia ngerasa paling penting gitu. Udah deh, males banget ngomong sama rakyat jelata kayak kalian. Kalian mana paham sama pemikiran sultan kayak aku. Aku doain ya, Fel, supaya papa kamu tuh kalah di pemilihan pejabat, supaya kamu gak bisa sombong lagi sekarang. Bener. Dan kalau bisa keluarga mereka langsung jatuh miskin, supaya mereka gak bisa ganggu Putri dan kita lagi. Seru banget ya, punya orang tua yang punya jabatan penting kayak papaku. Papaku harus bisa sih menang di pemilihan jabatan tertinggi selanjutnya. Supaya apa? Supaya aku masih bisa kelihatan keren di sekolah ini.
Permisi Bu, mau belanja. Iya. Kayla? Anak Mami? Maaf Bu, saya Rinda bukan Kayla. Maaf, tiba-tiba Ai keinget sama anak Ai. Mau belanja apa ya? Sebentar ya Bu, saya mesti lihat dulu. Iya. Ya ampun, anak ini benar-benar mirip sama Kayla. Kalau dia udah masuk SMA, pasti dia kayak gini. Mami kangen banget sama you, darling. Akhirnya Mami bisa ketemu sama you sekarang. Darling, maafin Mami ya, darling. Mami gak bisa ngejaga you dengan baik. Kayla. Ini aja Bu, berapa ya Bu? 2.000 aja. Ini ya Bu duitnya. Makasih ya. Sama-sama Bu. Sebentar. Ini buat you ya Dek. Gratis Bu? Iya gratis. Nanti dimakan ya Dek. Makasih ya Bu. Ini makanan kesukaan saya banget. Makasih ya Bu. Sama-sama. Kayla, Mami kangen sekali sama you, darling. Kayla. Permisi. Iya. Putri. Halo Tante. Putri, ngapain kesini nak? Maaf ya Tante, Putri tiba-tiba datang kesini. Tante lagi sibuk nggak? Ya, Tante cuma gini-gini aja sekarang ngurusin warung. Kenapa ya di Putri? Enggak Tante. Jadi Putri waktu ini sempat sakit Tante. Sakit? Sakit apa ya Putri? Panjang ceritanya Tante. Sekarang Putri udah sembuh kok Tante. Jadi waktu Putri sakit, Putri sempat ketemu sama Kayla di mimpinya Putri Tante. Kayla? Jadi di mimpinya Putri, Kayla bilang kalau Kayla kangen banget sama Tante. Dan Kayla juga bilang, Tante jangan sedih-sedih terus ya Tante. Karena Kayla jadi sedih kalau Tante sedih. Tante harus happy ya Tante. Biar Kayla juga happy di atas sana Tante. Kayla bilang kangen banget ketemu sama Tante. Pokoknya Tante jangan kepikiran terus ya Tante. Tante harus happy. Biar Kayla juga bahagia di atas sana Tante. Mana bisa Putri. Mana bisa Tante happy tanpa kehadiran Kayla di sisinya Tante. Tante kangen sekali sama Kayla. Tante gak bisa hidup tanpa Kayla di sini. Tante pengen sekali ketemu sama Kayla. Tapi Kayla gak pernah datang ke mimpinya Tante. Darling, maafin Mami ya darling. Gara-gara Mami nitipin you sama keluarga itu, you jadi gak ada sekarang darling. Sialan sekali si Yudi itu. Bisa-bisanya dia ngebuat Kayla jadi gak ada. Apapun yang terjadi, Hai bakal berusaha untuk balas dendam sama si Yudi itu. Gara-gara dia, Kayla jadi gak ada sekarang.
Pokoknya Yudi itu harus masuk penjara. Dia harus bertanggung jawab sama apa yang udah dia perbuat. Tante yang sabar ya Tante. Oh ya Tante, sebenarnya sebentar lagi papanya Putri bakal ikut pemilihan pejabat Tante. Doain papanya Putri menang ya Tante. Kalau papanya Putri menang, ada kemungkinan Pak Yudi itu bakal dijeblosin ke penjara dan dia bakal bertanggung jawab sama apa yang udah dia lakuin. Jadi tolong dukung papanya Putri ya Tante. Cuy, Tante pasti bakal dukung Papa Yu. Pokoknya Papa Yu harus bisa mengalahkan si Yudi itu. Dia itu udah jahat sama banyak orang. Dia itu sudah gak peduli lagi sama orang-orang di sekitarnya. Ayu bakal dukung Papa Yu. Dan Papa Yu pasti bakal menang. Karena pasti bakal banyak yang mendukung Papa Yu, Putri. Iya Tante, makasih ya Tante dukungannya. Yudi, sebentar lagi Yu pasti bakal turun dari tahta Yu. Dan Yu harus bertanggung jawab sama apa yang udah Yu lakuin. Ya udah Tante, kalau kayak gitu Putri balik dulu ya Tante. Putri nggak dikasih pergi lama-lama, soalnya masih agak sakit Tante. Iya Putri, makasih ya Putri udah mau mampir di warungnya Tante yang sederhana ini. Bagus kok warungnya Tante. Oh ya Tante, Putri ada sedikit titipan untuk Tante. Diterima ya Tante. Dah Tante. Putri? Putri apa ini Putri? Banyak sekali duit dari Putri. Keluarganya Putri emang benar-benar baik sekali. Semoga papanya Putri bisa menang di pemilihan pejabat nanti. Dan dia bisa mengalahkan si Yudi itu. Selamat pagi pemirsa, kali ini saya sedang berada di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna. Dan sekarang kami sedang menunggu untuk mengetahui siapa sajakah yang akan datang untuk mendaftar di pemilihan pejabat Kota Jakawarna. Dan untuk saat ini, kami belum melihat satupun kandidat yang datang untuk mendaftar. Kira-kira siapakah yang akan datang untuk mendaftar di pemilihan pejabat Kota Jakawarna? Apakah akan ada orang tidak terduga? Atau akan kita melihat orang-orang yang sudah mendaftar sebelumnya? Saksikan terus berita hari ini untuk mengetahui informasi selengkapnya. Hari ini adalah hari yang sangat penting sekali. Karena hari ini adalah hari pendaftaran pemilihan pejabat paling tinggi di Kota Jakawarna. Aku harus tampil anggun dan elegan. Karena hari ini bakal ada banyak kamera yang menyorot penampilanku. Tapi ini mana Yudi sama Feli? Kenapa sih mereka belum datang? Ini mereka udah siap atau belum sih? Mbak! Ya bos besar, mana Yudi sama Feli? Mereka udah siap atau belum? Tuan sedang siap-siap bos besar. Dan untuk Nona Feli, kemana Feli? Feli masih tidur bos besar. Tidur? Kenapa dia masih bisa tidur? Sekarang dia tuh harus siap-siap. Kamu bangunin. Dia ini ya harus ikut dalam pendaftaran pemilihan pejabat bapaknya. Dia itu harus tampil baik hari ini. Siap bos besar. Feli. Kenapa sih dia bisa belum siap? Oke, aku harus sarapan dulu hari ini. Aku harus tampil maksimal di acara pendaftaran pemilihan pejabat paling tinggi di Kota Jakawarna. Ini mana sih Yudi sama Feli? Aku udah selesai makan, kenapa mereka belum turun? Yudi, Feli, cepet. Pagi Bu, Yudi, kamu sudah siap untuk pendaftaran pejabat paling tinggi kali ini?
Sudah dong, Bu. Yudi udah siap sekali. Dan Yudi pasti bakal menang lagi kali ini. Bagus. Ibu suka rasa percaya diri kamu. Ingat Yudi, kamu harus tunjukin kalau kamu adalah yang paling kuat di pemilihan pejabat kali ini. Dan kalau ada yang ingin mengalahkan kamu, kamu harus buat dia mundur dari pemilihan pejabat kali ini. Sudah pasti, Bu. Yudi itu punya banyak cara supaya Yudi bisa menang di pemilihan pejabat kali ini. Ibu tenang aja ya, Bu. Bagus. Bagus, Yudi. Tapi, Bu, Feli mana ya, Bu? Kok dia nggak kelihatan dari tadi? Baru siap-siap. Mungkin sebentar lagi dia datang. Itu dia. Yes! Kenapa sih? Pagi-pagi kok udah disuruh bangun kayak gini? Males banget tau gak sih? Harus bangun pagi-pagi. Feli, hari ini papa kamu bakal ikut pendaftaran pemilihan pejabat paling tinggi di kota Jakawarna. Akan ada banyak kamera menyorot hari ini, Feli. Jadi kamu harus tampil maksimal hari ini. Bakal banyak wartawan. Jadi aku bakal difoto-foto hari ini. Iya, Feli. Dan muka kamu bakal ditayangin di TV. Jadi kamu harus tampil cantik hari ini. Oke. Aku harus tunjukin pesonaku. Orang-orang di sekolah pasti bakal nonton hari ini. Seru banget ya. Punya papa yang jabatannya paling tinggi di kota ini. Makanya, kalau disuruh siap-siap, siap-siap dari tadi. Bisa-bisanya telat bangun. Diam deh, Dek. Putri pasti bakal iri banget sih sama aku. Karena aku hari ini bakal kelihatan kayak orang paling penting. Tuan, mobilnya sudah siap, Tuan. Kita bisa berangkat sekarang juga. Oke, kita berangkat sekarang. Ibu, Feli, kalian harus tampil dengan anggun hari ini. Akan ada banyak kamera yang menyorot keluarga kita hari ini. Jangan sampai kalian mengecewakan keluarga ini. Iya, Yudi. Ibu pasti bakal tunjukkan yang terbaik. Oke, Pak. Bodyguard, ayo kita berangkat sekarang. Siap, Tuan. Mari ikut dengan saya sekarang. Pak, udah siap, Pak. Papa agak sedikit deg-degan, Mah. Kok Papa deg-degan sih, Pak? Padahal Papa kemarin yang paling semangat, kan? Ini pertama kalinya Papa bakal tampil di depan publik. Papa nggak biasa ada banyak kamera yang menyorot Papa. Jadi, Papa agak sedikit deg-degan, Mah. Tenang, Pak. Papa pasti bisa kok. Papa lo orangnya pemberani, Pak. Mama yakin, Pak. Papa bisa tampil dengan baik. Makasih ya, Mah. Udah selalu ngedukung Papa. Iya, Pak. Papa semangat ya, Pak. Papa harus bisa tunjukin kalau Papa bisa mengalahkan Yudi kali ini. Iya, Mah, pasti. Papa bakal buat si Yudi itu menanggung perbuatannya dia. Dan Papa gak bakal biarin si Yudi itu ngelukain keluarga kita lagi. Semangat ya, Pak. Permisi, Pak Raja. Bu Isabel. Asisten. Semuanya udah siap kan, asisten? Sudah, Pak Raja. Berkas-berkas semuanya sudah siap. Putri dan Ibu juga sedang menunggu di bawah. Pak Raja dan Bu Isabel bisa berangkat sekarang juga. Semangat, Pak. Papa pasti bisa, Pak. Papa harus tunjukin kalau Papa bakal menang di pemilihan pejabat kali ini. Iya, Mah. Yaudah, asisten, kita berangkat sekarang ya. Baik, Pak Raja. Kita jemput Putri dan Ibu dulu di bawah. Mari, ikut dengan saya sekarang. Ayo, Mah. Mari, Pak Raja, Bu Isabel. Mbak, kenapa kalian semua berkumpul di sini sekarang? Selamat pagi, Tuan. Saya bodyguard ketua, mewakili seluruh bodyguard yang ada di rumah ini, ingin menyampaikan bahwa kami akan mendukung Tuan dalam pemilihan pejabat kali ini.
Saya juga, Tuan. Saya Mbak Ketua, mewakili seluruh mbak yang ada di rumah ini, 100% mendukung Tuan untuk menjadi pejabat tertinggi di kota ini. Ya ampun, Mbak, bodyguard. Kalian semua ngebuat saya jadi terharu. Ternyata diam-diam kalian ngedukung saya ya. Makasih ya, Mbak. Bodyguard. Raja, Isabel, Papa, Mama, Ibu, Putri. Semangat ya, Pak. Ibu akan selalu mendukung kamu, Raja. Ibu, Putri, makasih ya. Baiklah, mari kita berangkat ke gedung pemerintahan kota Jakawarna sekarang juga. Mama, Ibu, Putri, makasih ya. Kalian semua udah selalu mendukung Papa. Dan sekarang, kita harus tunjukin ke Yudi kalau kita nggak takut sama keluarga mereka. Ayo kita berangkat sekarang. Baik pemirsa, untuk saat ini saya melaporkan kondisi di depan gedung pemerintahan kota Jakawarna. Untuk saat ini masih belum ada satupun kandidat yang datang, tapi para rakyat sudah berkumpul di depan gedung pemerintahan ini untuk menyaksikan siapa-siapa saja yang kemungkinan akan menjadi pemimpin mereka di masa depan nanti. Wah, kira-kira siapa ya yang bakal daftar di pejabat tertinggi kali ini? Yang saya tahu itu sih Pak Jody itu ya. Kira-kira emang siapa lagi yang bakal daftar? Mungkin si Pak Darmawan itu ya. Waktu ini kan Pak Darmawan itu ikut kan dalam pemilihan pejabat sama Pak Yudi. Tapi si Pak Darmawan ini gagal karena sedikit yang milih dia. Bisa jadi itu. Bener-bener, itu Pak Darmawan datang situ. Baik pemirsa, kali ini kita sudah kedatangan Pak Darmawan, salah satu orang yang sebelumnya mengikuti pemilihan pejabat di periode sebelumnya. Selamat pagi Pak Darmawan. Pagi. Pak Darmawan, apakah Pak Darmawan akan mendaftar dalam pemilihan pejabat kali ini? Tidak, saya tidak ikut mendaftar kali ini. Tidak? Terus dalam rangka apa ya Pak? Bapak datang ke gedung pemerintahan kota Jakawarna. Ya saya cuma iseng aja. Karena saya sebenarnya sudah trauma kalah di pemilihan pejabat tertinggi periode sebelumnya. Jadi saya kesini hanya ingin menyaksikan siapa saja yang mendaftar di pemilihan pejabat kota Jakawarna kali ini. Wah, sayang sekali ya Pak Darmawan. Wah, Pak Darmawan gak ikut. Kalau Pak Darmawan gak ikut, kira-kira siapa ya yang bakal dilawan sama Pak Yudi? Wah, kalau Pak Darmawan gak ikut ya, dan Pak Yudi ikut sendiri, fix sih, udah pasti Pak Yudi bakal kepilih jadi pejabat tertinggi selanjutnya. Soalnya rakyat itu udah gak punya pilihan lagi harus milih siapa. Kasar sekali ya kalau kayak gitu ya. Itu keluarganya Pak Yudi udah datang tuh. Pemirsa, untuk saat ini Pak Yudi Baskoro Naraka sudah datang bersama keluarganya di depan gedung pemerintahan kota Jakawarna. Sekarang saya akan menyampari mereka untuk mewawancari Pak Yudi Baskoro Naraka. Bodyguard, siap Tuan. Selamat pagi Pak Yudi Baskoro Naraka. Pagi. Pak Yudi, apakah kali ini Bapak secara resmi akan mendaftar dalam pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna saat ini? Sudah pasti dong. Kemarin kan saya udah bilang, rakyat itu suka sekali sama saya. Jadi saya bakal daftar lagi dalam pemilihan pejabat kali ini. Permisi. Ada apa ya? Ini ada amplop dari Pak Yudi. Silahkan diterima. Apa ini? Wah, banyak sekali duitnya.
kalian harus mendukung Pak Yudi ya. Tidak boleh mendukung yang lain. Mengerti? Mengerti? Bisa beli beras ini nanti. Wah, pasti saya bakal dukung Pak Yudi. Pak Yudi, menurut Bapak, apakah kali ini para rakyat akan memilih Bapak untuk yang kedua kalinya? Sudah pasti dong. Rakyat itu suka sekali sama saya karena saya adalah pribadi yang paling pekerja keras dan dermawan kepada mereka. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja langsung pada rakyat-rakyat di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah benar yang dibilang oleh Pak Yudi? Benar! Pak Yudi itu dambaan rakyat. Cuma Pak Yudi yang bisa memimpin kota Jakawarna. Hidup Pak Yudi! Hidup Pak Yudi! Wah, pemirsa, di sini terlihat sekali antusias dari para rakyat yang ingin memilih Pak Yudi kembali untuk menjadi pemimpin mereka di periode selanjutnya. Pak Yudi, bagaimana tanggapan Pak Yudi? Iya dong, kan saya udah bilang tadi. Baik Pak Yudi. Dan untuk sekarang, saya akan mewawancarai ibu kandung dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Selamat pagi Ibu Narawati. Pagi. Bu Narawati, bagaimana tanggapan Ibu Narawati melihat anak Ibu, Pak Yudi Baskoro Naraka, mendaftar kembali di pemilihan pejabat Kota Jakawarna? Ya bangga sekali lah. Apalagi si Yudi ini disukain sekali kan sama para rakyat. Jadi saya senang sekali waktu mendengar anak saya mendaftar kembali di pemilihan pejabat paling tinggi Kota Jakawarna. Dan kalau bisa, si Yudi ini harus ikut jejak bapaknya, menjadi pejabat paling tinggi di tingkat negara. Jadi ibu senang sekali ya Bu, melihat anak ibu mendaftar kembali di pemilihan pejabat kali ini. Dan menurut ibu, apakah anak ibu, Pak Yudi Baskoro Naraka, akan memenangkan pemilihan pejabat kali ini? Sudah pastilah. Anak saya ini disenangin sama rakyat. Disenangin sekali. Jadi sudah pasti anak saya bakal menang. Apalagi nggak ada yang mau ikut lagi kan? Pak Darmawan aja nggak ikut loh. Pasti dia itu takut sama anak saya. Jadi sudah pasti anak saya bakal menang lagi di pemilihan pejabat kali ini. Baik Ibu Narawati, terima kasih atas jawabannya Ibu Narawati. Baik pemirsa, sekian informasi yang bisa saya sampaikan dulu. Tunggu informasi selanjutnya untuk mengetahui siapa yang akan mendaftar kembali di pemilihan pejabat Kota Jakawarna. Hah? Saya nggak diwawancara. Saya nanya Pak Yudi loh. Saya itu anak dari pejabat paling tinggi di kota ini. Saya itu orang penting, Mbak. Jadi harusnya saya diwawancara juga dong. Kayak papa dan nenek saya. Baik Dek, selamat pagi Adek. Bagaimana kabarnya Adek? Baiklah. Apalagi papa saya hari ini bakal mendaftar jadi pejabat paling tinggi di kota ini. Jadi saya senang banget lah. Baik Adek, dan saya lihat Adek sepertinya masih SMA ya. Jadi Adek, bagaimana tanggapan teman-teman Adek saat mengetahui kalau Adek ini adalah anak dari pejabat tertinggi di kota ini? Heboh banget lah. Apalagi karena saya adalah orang yang paling penting di sekolah. Wah, pasti teman-teman Adek itu beruntung sekali ya, karena punya teman yang papanya itu adalah pejabat tertinggi di kota ini. Iyalah. Teman-teman, jangan lupa pilih papaku ya untuk jadi pejabat paling tinggi di Kota Jakawarna. Kalau papaku kepilih, aku bakal pastiin kalian bakal hidup bahagia selamanya. Baik, terima kasih Adek. Teman-teman yang nonton di sekolah hari ini pasti bakal heboh banget sih ngeliat aku. Aku bakal kelihatan jadi orang yang paling penting di sekolah. Yudi, sepertinya tidak ada lagi deh yang mendaftar di pemilihan pejabat paling tinggi Kota Jakawarna. Jadi ada kemungkinan kesempatan kamu untuk menang itu semakin besar karena kamu tidak perlu melawan orang-orang lagi. Ternyata banyak juga ya yang takut sama aku. Iyalah, rakyatnya pada suka sama aku. Halo rakyat-rakyatku, Pak Yudi! Pak Yudi! Pak Yudi! Pak Yudi! Pak Yudi! Tinggal bayar mereka langsung suka sama aku.
Ibu, Feli, ayo kita masuk sekarang. Kita mulai pendaftaran pejabat paling tinggi kota Jakawarna. Pemirsa, ada orang penting yang baru saja datang di gedung pemerintahan kota Jakawarna. Sepertinya orang ini adalah salah satu pendaftar yang akan melawan Pak Yudi kali ini. Salah satu pendaftar? Siapa di... Raja? Ngapain dia kesini? Yudi, nggak mungkin kan? Dia bakal ikut di pemilihan pejabat kali ini. Nggak mungkin lah, Bu. Dia itu nggak pernah minat sama politik. Jadi nggak mungkin dia ikut. Ngapain sih? Ada Putri Sultan Abal-Abal itu. Ikut-ikutan aja sih dia ini. Pemirsa, kali ini saya akan mewawancari Pak Raja Semesta. Selamat pagi, Pak. Bapak adalah Raja Semesta, kan? Salah satu pengusaha paling terkenal di negara ini. Benar kan, Pak? Iya, benar. Jadi, Pak Raja, dalam rangka apa ya, Pak? Bapak datang ke gedung pemerintahan kota Jakawarna. Apakah Bapak Raja akan ikut dalam pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna? Iya, benar. Saya kesini untuk mendaftar dalam pemilihan pejabat kali ini. Wah, pemirsa, ini adalah berita yang sangat mengejutkan sekali, yaitu seorang Bapak Raja Semesta, salah satu pengusaha paling terkenal di negara ini, akan maju dalam pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Baik, Bapak Raja Semesta, apakah yang membuat Bapak ingin mendaftar dalam pemilihan pejabat kota Jakawarna? Saya maju bukan untuk diri saya, tapi untuk rakyat. Kota ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar, tapi belum semua orang bisa merasakan potensi tersebut. Dan saya sadar, jalan saya di sini tidaklah mudah. Karena ada banyak orang yang terbiasa dengan korupsi dan kejahatan. Tapi untuk itulah saya berdiri di sini. Untuk membuktikan bahwa kejujuran dan kebenaran itu jauh lebih kuat daripada korupsi dan kejahatan. Jadi mari kita wujudkan kota Jakawarna yang benar-benar untuk rakyat. Nyindir aku ya, Bu? Sudah pasti itu Yudi. Kamu gak bisa diam aja sekarang. Dia itu sudah secara terang-terangan ingin melawan kamu kali ini. Raja. Wah, kata-kata yang sangat bagus sekali, Pak Raja. Terima kasih atas jawabannya ya, Pak Raja. Baik pemirsa, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Tunggu informasi selanjutnya. Kak. Pak Raja, saya izin permisi sebentar ya. Iya, silahkan. Ya ampun, Pak. Kata-katanya Papa hebat sekali loh, Pak. Iya, Pak. Putri yakin Papa pasti bakal kepilih, Pak. Semangat ya, Raja. Makasih ya, Mah. Putri, Ibu, doakan Papa supaya bisa menang di pemilihan pejabat kali ini. Menang? Nggak mungkin, Raja. Kamu itu nggak bakal menang di pemilihan pejabat kali ini. Kenapa nggak mungkin, Yudi? Ya enggak lah. Lihat itu, siapa yang ngedukung kamu? Gak ada, Raja. Yang ngedukung kamu ya cuma keluarga kamu aja. Jadi nggak mungkin
Raja, kamu bisa menang di pemilihan pejabat kali ini. Kalian itu nggak punya pengalaman politik sama sekali. Jadi nggak usah ya sok-sokan mau ikut berpolitik kayak ini. Nanti kalian malu sendiri loh, gara-gara dikalahin sama anakku Yudi. Putri, kamu ngapain sih dari sini, Putri? Kamu pengen ikut-ikutan jadi orang penting kayak aku? Asal kamu tahu ya, Putri, tempat kamu itu bukan di sini. Karena kamu adalah Sultan Abal-Abal. Tempat ini ya khusus buat sultan asli kayak aku. Udahlah Raja, nggak usah sok-sokan mau ikut pemilihan pejabat kali ini. Nggak ada yang ngedukung kamu, Raja. Jadi kamu nggak mungkin kepilih jadi pejabat paling tinggi di sini. Memangnya kamu ada yang ngedukung? Aku lihat kamu cuma sama keluarga kamu. Mana yang ngedukung kamu, Yudi? Bodyguard, Semuanya bersorak. Pak Yudi! Pak Yudi! Pak Yudi! Semangat Pak Yudi! Banyak juga ya yang ngedukung papanya Feli. Ampun, Pak. Kalau kayak gini, kita bisa menang atau enggak ya, Pak? Udahlah, Raja. Kamu nggak mungkin menang. Kamu nggak punya pendukung. Lihat pendukung aku. Banyak sekali loh, Raja. Jadi sudah pasti, aku yang bakal jadi pejabat paling tinggi di kota ini. Sok-sokan mau daftar. Pendukungnya aja cuma keluarga sendiri. Udah ya Raja, aku mau masuk ke dalam sekarang. Aku mau daftar di pemilihan pejabat paling tinggi kota Jakawarna. Nanti jangan malu ya kalau dikalahin sama aku. Ayo Bu, Feli, kita masuk sekarang. Ayo Yudi. Kasihan deh, gak punya pendukung. Saya pendukungnya Raja. Miranda, kamu? Semangat ya Raja. You harus bisa ngalahin Yudi. Cuma Miranda doang. Nggak mungkin dia bisa bikin kamu Saya pendukung Pak Raja. Clara? Mama? Saya pendukungnya Raja. Amar? Clara? Saya juga. Sari? Jessica? Saya pendukungnya Raja Semesta. Sama, saya juga. Saya juga. King? Saya juga. Kenapa banyak sekali ini? Yes. Kalian Kamu udah lihat kan pendukung aku? Kita lihat siapa yang bakal kalah di pemilihan pejabat kali ini. juta, 200 juta. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!